Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulam Taufik. Kita telah sampai kepada perkataan wa kharaja bisujud ar-ruku', dan keluar dengan sujud itu adalah ruku', dan dikecualikan dengan sujud itu adalah ruku'. Fa in qasada ta'zima li makhluqin, jika seorang bertujuan mengagungkan li makhluqin, mengagungkan makhluk, birruku', dengan rukuknya, kata'zimillah, seperti mengagungkan Allah, kafaro, maka dia menjadi kafir. Jadi kalau sujud itu tanpa dirinci, pokok dia sujud kepada makhluk itu langsung kafir, kecuali dalam keadaan darurat seperti yang dijelaskan kemarin. Tetapi berbeda dengan ruku'. Kalau ruku' itu dirinci. Kalau dia ruku' kepada makhluk dengan tujuan mengagungkan seperti mengagungkan kepada Allah, maka dia kafir. Wa illa, kalau tidak, kalau rukuknya itu bukan seperti mengagungkan Allah, maka bi an qasada ta'zimahu, dengan seorang bertujuan mengagungkan makhluk, la ka ta'zimillah, tidak seperti mengagungkan Allah, au atlaqah, atau dia memutlakkan tanpa ada tujuan apapun, ruku' dengan tanpa ada tujuan apapun, fala yakfuru, maka dia tidak menjadi kafir. Bal huwa haramun, akan tetapi yang demikian itu adalah haram hukumnya. Kenapa? Liwuqu'i suratihi, karena terjadinya gambaran ruku' lil makhluk, kepada makhluk, adatan, secara kebiasaan. Jadi tetap hukumnya adalah haram, tetapi tidak sampai kepada kafir. Wala kadzalika, dan tidak seperti ruku', as-sujudu, sujud. Fa innahu, sesungguhnya sujud kepada makhluk itu kufrun, itu bisa menjadikan kafir, mutlakon, secara mutlak. Artinya secara mutlak itu adalah tanpa ada perincian seperti ruku'. Pokok dia sujud kepada makhluk, maka langsung dihukumi kafir. Tetapi kalau ruku' itu dirinci. Kalau ruku' dengan tujuan mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah, maka kafir. Tetapi kalau mengagungkan makhluk tidak seperti mengagungkan Allah, itu dihukumi haram. Kemudian wa amma ma jarat bihil adatu, adapun perkara yang telah berlaku dengannya al adatu, kebiasaan, min khafdir ra'si, dari menundukkan kepala, wal inhina, dan menundukkan badan, ila haddin, sampai kepada batasan, la yasilu, yang tidak sampai apa menundukkan tadi, bihi, dengan batasan tadi, tidak sampai menundukkan tadi, ila aqalli ruku', sampai kepada batasan paling sedikit-sedikitnya ruku', fala kufra bihi, maka tidak menjadi kafir bihi, dengannya, sebabnya wala hurmata aidon, dan tidak diharamkan aidon juga, lakin akan tetapi yang bagi, hendaknya, karohatuhu, hendaknya dihukumi makruh. Hada, ini adalah ma qalahu Syarqawiyyu wal Bujairamiyu. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syarqawi dan Imam Bujairami. Jadi perkara yang sudah berlaku di masyarakat seperti menundukkan kepala atau menundukkan badan yang tidak sampai kepada batasan sedikit-sedikitnya ruku', itu tidak dihukumi kafir atau dihukumi haram.
tetapi yang demikian itu dihukumi makruh, seperti menunduk kepada orang yang lebih tua, kemudian kepada guru dan yang lain-lainnya. Jadi aturannya kalau pengen menghormati itu boleh menunduk, tetapi jangan sampai kepada batasan rukuk. Kalau sampai batasan rukuk, maka itu dihukumi haram. Kemudian waqala al-Qurdiyu, dan telah berkata Imam Qurdi Imam Qurdi fil hawashi al-madaniyah, di dalam hasyiyah al-madaniyah. Qala Ibnu Hajar, telah berkata Ibnu Hajar fi kitabihi di dalam kitabnya yang berjudul Al-I'lam biqawatil Islam, yaitu pemberitahuan tentang perkara-perkara yang bisa memutuskan Islam. Kata beliau, qad sarrahu, sungguh para ulama telah menegaskan, telah menjelaskan bi anna sujuda jahalati sufiyah, dengan bahwasannya sujudnya orang-orang bodoh dari kalangan ahli sufi baina yaday masyayikhihim, di hadapan guru-guru mereka, di hadapan masyayikh mereka, itu adalah haramun, itu hukumnya adalah haram. Jadi sujudnya orang-orang bodoh dari kalangan ahli sufi di depan guru-guru mereka itu hukumnya adalah haram. Wa fi ba'di suwarihi, dan di dalam sebagian gambaran-gambaran sujud itu ada sesuatu yaqtadil kufra, yang menetapkan kepada kekufuran. Fa'ulima min kalamihim, maka telah diketahui min kalamihim, dari perkataannya mereka para ulama, telah diketahui dari perkataannya mereka para ulama, anna sujuda, bahwasanya sujud, baina yadail faqir, di hadapan orang fakir, minhu, dari sujud tersebut, itu ada sujud, huwa, yang adapun sujud tersebut itu kufrun, bisa menyebabkan kafir. Ada sujud yang bisa menyebabkan kafir. Wa minhu, dan dari sujud tadi itu ada sujud, huwa, yang adapun sujud tersebut itu haramun, dihukumi haram, ghairu kufrin, yang tidak sampai kepada menjadikan kafir. Fal kufru, adapun sujud yang bisa menyebabkan kafir itu adalah ayak sidas sujud lil makhluk, seorang bertujuan sujud lil makhluk, untuk makhluk. Jadi tujuannya sujud tadi untuk makhluk, itu menjadikan kafir. Jadi sujud yang demikian ini bisa menjadikan kafir. Wal haramu, adapun sujud yang dihukumi haram itu adalah ayak sidahullah ta'ala, seorang bertujuan sujud kepada Allah, mu'azziman bihi dzalikal makhluk, hal dalam keadaan dia mengagungkan bihi, dengan sujudnya tadi, dzalikal makhluk, dia mengagungkan bihi dengan sujudnya tadi, dzalikal makhluk tersebut, min ghairi ayak sidahu, dengan tanpa ayak sidahu, dia bertujuan kepada makhluk tadi. Au la yakunu lahu qasdun, atau tidak ada lahu baginya orang yang sujud tadi qasdun, tujuan apapun. Nah, ini yang dihukumi sujud hukumnya adalah haram. Jadi sujud yang bisa menyebabkan kafir itu adalah sujud yang tujuannya untuk makhluk, itu bisa menjadikan kafir. Tetapi kalau sujudnya itu tujuannya adalah Allah, tetapi dengan sujud tersebut dia juga mengagungkan makhluk tanpa tujuan sujudnya tadi kepada makhluk, maka itu hukumnya adalah haram.
atau dia sujud tanpa ada tujuan apapun, itu juga hukumnya adalah haram. Intaha, selesai perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-I'lam Biqawatil Islam. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.